Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membuat video tutorial cara membuat back-in untuk mengupdate section Meet Our Chef. Oke, langsung saja kita praktekkan guys. Pertama kita masuk dulu ke text editor kita, lalu buka function.php. Di sini kita untuk mengupdate Meet Our Chef ini akan menggunakan custom post. Jadi kita register dulu custom post kita. Kita tambahkan di bawah post type slider, kita registerkan post type yang baru. Post type chef array. Ini masukkan detailnya, tampilkan ke public ya, true. Support coba kita lihat dulu. Untuk chef ini yang kita butuhkan yang pertama image, lalu ada description, social media, dan nama dan profesi. Berarti di sini kita tidak membutuhkan content editor untuk menulis artikel. Atau bisa juga ini kita bikin di editor nantinya. Oke, kita biarkan default aja supportnya. Jadi tidak usah ditulis kalau dia default. Lalu labelsnya array. Name-nya kita kasih nama chef. Add new item. Add new chef. Edit item. Kita kasih labelnya edit chef. Dan all item. All chefs. Kemudian menu icon. Kita buka dulu di dash icon. Untuk chef kita bisa pakai ikonnya ini aja. Simpan dan coba kita refresh di halaman admin kita. Oh, ada yang error di line 77. Coba kita cek di 77. Oh, titik komanya tinggal. Chef. Sekarang kita sudah punya custom post chef. Coba kita tambahkan add new. Chef yang pertama namanya New Catherine. New Catherine. Kemudian description-nya. Selanjutnya kita di sini akan menambahkan custom feed untuk profesi dan link sosial media. Oke guys, langsung saja kita masuk ke menu custom feed, lalu klik add new.
Feed grupnya kita bikin nama chef. Add feed. Position. Teks. Tipenya teks. Kemudian link sosial media. Link sosmed. Link sosmed ini kita akan pilih radio button. Jadi pilihannya nanti ada Facebook, kemudian Twitter, lalu Instagram, kemudian email. Oke, cukup 4 saja dulu. Layoutnya horizontal, return value-nya value. Sebentar. Kita bukan radio button karena kita akan memberikan hak akses. Itu bisa memilih lebih dari satu. Horizontal, value, oke. Link sosmednya sudah, ini sudah. Oh, image-nya lagi. Untuk image nanti kita pakai aja yang ada template, kita simpan dulu. Untuk image kita akan pakai fitur image saja. Coba kita cek dulu apakah sudah aktif fitur image-nya. Ternyata belum aktif di sini. Kita tambahkan support array, title, editor, thumbnail. Coba kita cek dulu. Ya, fitur image-nya sudah aktif. Selanjutnya custom feed tadi kita edit lagi. Kita belum tentukan lokasinya tadi ya. Yang chef, edit. Lalu di sini kita pilih post type-nya chef. Post type is equal to chef. Oke, kemudian klik update. Coba kita kembali lagi ke page chef kita. Nah, di sini kita sudah punya position, link sosmed, Instagram dan lain-lain. Cuma kita di sini masih butuh link. Misalkan dia punya Facebook dan Twitter, akan muncul di sini nanti di bawahnya sebuah feed untuk memasukkan link dari sosial media tersebut. Oke, kita tambahkan. Kita kembali ke custom feed. Kita tambahkan di sini link Facebook. Link Facebook, feed type-nya cukup teks. Lalu kita bikin di sini conditional logic-nya. Jika link sosmed mempunyai value is equal to Facebook. Ya, apabila sosmednya memiliki value sama dengan Facebook, maka munculkan nanti link Facebooknya. Oke, kita close. Kemudian link Twitter, tipenya teks, conditional logic-nya jika link sosmed value-nya sama dengan Twitter. Close. Setelah Twitter, Instagram.
X juga conditional logicnya jika link sosmed value-nya sama dengan Instagram. Tambah lagi email address. Email address ini akan muncul nanti kalau dia memilih link sosmednya email. Email address, feed type-nya text, custom conditional logicnya jika link sosmed value is equal to email. Close. Sudah kita update. Dan kembali ke halaman chat kita. Kemudian refresh. Nah, misalnya kita pilih Instagram, maka nanti akan muncul link Instagram di bawahnya. Kita pilih Twitter, akan muncul Twitter dan Instagram. Facebook, jika begitu dan seterusnya, email. Oke, berarti ini yang sudah dinamis linknya, sesuai dengan link sosmed yang dimiliki oleh chefnya tersebut. Sekarang kita masukkan image New Catherine. Kita upload. Ini Catherine fotonya yang mana tuh? Oh, yang ada merah. In image 1. Positionnya kitchen officer. Linknya misalkan Facebook dan Twitter. Ini sebagai contoh saja nanti untuk kita inspect elemennya. Sebetulnya nanti dimasukkan di sini URL dari sosial media ya. Kemudian update. Lalu kita tambahkan lagi chef yang kedua, Lindsay Parlen. Lindsay Parlen, description-nya ini position-nya owner and manager. Dia punya email dan Instagram. Pergi ke Instagram. Email address lindsay@gmail.com. Oh, image-nya belum. Upload. Image 2. Publish. Kemudian yang ketiga, Isabella Grace. Isabella Grace. Kemudian description-nya position itu pizza spesialis. Dia cuma punya Twitter dan Instagram. Image kita upload yang ketiga. Oke, kemudian publish. Oke, kita sudah berhasil menginputkan data-datanya. Selanjutnya kita akan tampilkan di bagian front end-nya. Kita masuk ke bagian index.php. Di sini kita akan menuju ke bagian team atau chef. Meet our chef. Nah, pada bagian front end ini kita akan melakukan looping untuk setiap chef-nya. Jadi di sini kita cuma butuh satu blok HTML mengenai chef. Kita akan mulai looping dari sini. Bikin dulu PHP tag-nya. Lalu sebuah variabel dengan nama chef, new wp query array.
Di sini masukkan post type. Post type-nya chef. Coba kita cek dulu chef apa tadi, pakai S atau enggak ya. Post type chef. Ya, post type chefs. Chefs. Lalu post per page, jumlah post yang mau kita tampilkan per halamannya. Di sini kita bikin semua itu -1. Lalu post status publish. Jadi di sini cuma post yang berstatus publish yang akan ditampilkan, karena nanti statusnya itu ada draft dan publish ya. Oke, saya rasa itu aja. Kemudian kita cek dulu if apakah chef ini ada isinya. If chef have post, kemudian end if, kita tutup if-nya. Lalu setelah dicek kalau ada isinya, maka while, kita looping dia. Chef have post, lalu the post of chef the post, kemudian end while. Nah, penutupnya ini end while dan end if. Terus kita reset dulu ya. pp reset post data. Kita pindahkan penutupnya dari end while sampai reset ini ke bawah dari blok HTML-nya. Tapi dia dalam tag PHP. Nah, setelah kita looping, maka kita bisa tambahkan di sini, kita bisa ambil link URL dari fitur embed-nya dengan cara the post thumbnail URL. Lalu coba kita cek dulu apakah ada error. Kita refresh. Chef. Nah, sekarang dia sudah masuk, cuma urutannya berbeda. Seharusnya yang ini di depan. Ini bisa kita order. Kita bisa order di sini. Order by publish date. Lalu ordernya secara ascending atau descending. Order, coba kita tes dulu des. Ascending. Nah, ini. Berarti urutannya sudah sesuai. Kemudian kita akan masukkan di sini nama dan lain-lainnya. H4 ini tadi description. Description tadi itu kita ambilnya dari content. The content itu untuk mengambil yang ini. Untuk mengambil value yang ada di dalam editor ini. Ini namanya the content, yang atas ini di title. Ambil di sini the content. Kemudian di sini di title, karena nama itu diambil dari title tadi. The title. Kemudian di sini apa namanya tadi? Coba kita cek dulu position atau apa tadi. Nama feed grupnya.
Oh ini name-nya position. Untuk mengambil custom feed, apanya defeat ya, function defeat. Kemudian parameternya kita masukkan nama dari feed tersebut. Oke, coba kita refresh. Nah, namanya sekarang sudah dinamis. Begitu juga dengan description-nya. Selanjutnya kita akan membuat link-nya ini sesuai yang disediakan oleh chef-nya. Pertama kita cek dulu. Misalnya kita cek apakah dia memiliki link Facebook, maka munculkan li untuk Facebook. Ya, caranya masuk ketikkan tag php. Kemudian di sini kita cek, kita buat sebuah variabel fb. Kemudian get feed. Kita ambil nanti datanya dari link Facebook. Link Facebook ini dapatnya dari sini. Mana? Admin. Sini link Facebook. Kita get feed dulu, apakah kita mau cek apakah nilainya true atau false, ada isinya atau kosong gitu ya. Jadi kalau ada isi kita bisa cek seperti ini. If fb true, maka jalankan ini. Ini kita tutup, lalu kita tutup if-nya. Di sini karena dia Facebook, maka link yang kita pakai atau icon yang kita pakai adalah Facebook, file Facebook. Kemudian linknya kita akan ambil dari link Facebooknya, itu defeat link Facebook. Coba kita refresh dulu. Nah, sekarang yang New Catherine punya link Facebook. Dan Lindsay Parlen, kalau kita cek, dia tidak punya link Facebook, maka ikon Facebooknya tidak muncul. Begitu juga dengan Isabel Grace. Nah, selanjutnya kita cek lagi, apakah dia punya Twitter. Nah, coba kita copy aja ini. Ini cek Twitter. Yang ini cek Facebook. Cek Facebook, cek Twitter. Di sini kita bikin Twitter. Lalu linknya untuk Twitter tadi nama linknya link Twitter. Link Twitter. Di sini ikonnya Twitter. Coba kita cek. Siapakah di antara chef ini yang memiliki Twitter? Nah, ternyata yang New Catherine juga yang punya Twitter. Dan Isabel Grace. Sekarang coba kita inspect elemen untuk link masing-masingnya. Apakah sudah sesuai? Misalnya, ini kita hover dulu. Kita inspect untuk Facebook. Facebook harafnya sudah ke alamat Facebook. Kemudian Twitter, harafnya ke Twitter. Berarti sudah cocok dengan backend kita. Selanjutnya setelah Twitter tadi kita bikin Instagram. Kita cek lagi dia. Kita cek Instagram. Ctrl D, IG, Instagram, ini dia nama name feednya. Kemudian di Ctrl D aja supaya di blok keduanya kan. Lalu Ctrl V. Ikonnya Instagram. Coba kita cek.
Nah, ini sudah masuk Instagramnya. Ini juga sudah. Selanjutnya kita akan cek email. Cek email, apakah chef ini memiliki email address ataukah feed email addressnya ada isinya. Kalau ada, maka tampilkan logo email. Ini kita bikin variabel email envelope. Kita refresh. Nah, sudah muncul emailnya guys. Sekarang ikonnya sudah menjadi dinamis sesuai dengan backend yang kita isi. Oke guys, sekian dulu tutorial kali ini. Selanjutnya kita nanti akan bikin sebuah tutorial untuk mengupdate backend, untuk mengupdate our menus. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.